Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video lecture note 10 yaitu karakteristik pengusaha. Semoga kalian semua menjadi pengusaha sukses kelak ya. Nah, kenapa saya cantumkan gambar ini? Karena ini adalah Sukarobot, yaitu dulunya mahasiswa ibu waktu D3 ya, namanya Japar Sidik. Waktu dulu kan elektronika D3. Nah, dia salah satu mahasiswa ya, namanya Japar Sidik ya. Mungkin di sini ada juga yang magang di sana ya. Jadi memang tidak mudah menjadi pengusaha, tapi Bu yakin kalian semua bisa ya. Jadi di sini jadi pengusaha di bidang teknik elektro, mungkin jadi kalian harus membutuhkan menjadi individu yang mempunyai luar biasa, yaitu untuk menggabungkan pengetahuan teknis dengan keterampilan bisnis. Jadi kita tidak hanya memahami cara kerja peralatan listrik atau sistem elektronik atau yang lain-lainnya yang berhubungan dengan elektro, tapi bagaimana menjual ide dan menghasilkan uang dari inovasi teknologi. Nah, di sini ada karakteristik utama pengusaha di bidang ini dengan penjelasan yang lebih lengkap, mudah dimengerti, disertai contoh serta sitasi ya di sini. Nah, nomor 1 yaitu penguasaan teknologi yang mendalam ya. Jadi pengusaha teknik elektro memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar teknik elektro. Jadi waktu kalian kuliah misalnya kalian belajar rangkaian listrik, sistem kontrol, elektronika, dan telekomunikasi. Mereka mampu mengaplikasikan teori-teori tersebut ke dalam produk yang nyata yang dapat digunakan oleh konsumen. Pengetahuan ini bisa didapat dengan kuliah dengan sebaik-baiknya, mengikuti seminar dan workshop dan sertifikasi, dan juga banyak praktek sehingga mendapatkan banyak pengalaman. Nah, kalian juga bisa lihat banyak-banyak YouTube, di Google, dan website, dan banyak lagi ya. Dan tentunya kalau ada teman yang pintar ya, kalian bisa bareng-bareng belajar bersama. Nah, di sini contohnya seorang pengusaha teknik elektro yang bisa merancang alat otomatis untuk rumah pintar smart home yang bisa dikendalikan lewat ponsel, seperti lampu yang bisa dinyalakan atau dimatikan dari jarak jauh ya. Jadi ini salah satu contoh ya, mungkin banyak lagi ya proyek-proyek lain ya. Sumber menurut IEEE Spectrum 2021, pemahaman mendalam tentang teknologi adalah dasar bagi pengusaha teknik elektro untuk menciptakan solusi inovatif. Terus penjelasan lebih lengkap. Pengusaha ini tidak hanya sekedar memahami teknologi, tapi juga mampu mengembangkan prototipe, melakukan pengujian, dan menyempurnakan produk hingga siap dipasarkan. Mereka seringkali memiliki latar belakang di bidang teknik elektro atau yang terkait ya, yang memberikan mereka fondasi kuat dalam ilmu teknik ya. Jadi waktu kalian kuliah itu mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Nah, terus inovatif dan kreatif. Pengusaha teknik elektro selalu berpikir out of the box ya. Mereka tidak puas dengan cara lama dan selalu ingin menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Mereka selalu mencari peluang untuk memperbaiki teknologi yang ada, bahkan memperbaiki dan menciptakan teknologi baru. Ya, contoh seorang pengusaha bisa menciptakan lampu hemat energi yang bisa berubah warna sesuai suasana hati pengguna, atau bahkan menyesuaikan intensitas cahaya berdasarkan waktu hari. Nah ya, jadi kalian bisa cari-cari dari mana aja ya gimana caranya. Sumber dalam buku The Innovator's Dilemma oleh Clayton Christensen 2016 disebutkan bahwa inovasi adalah kunci keberhasilan dalam dunia teknologi.
Penjelasan lebih lengkap, inovasi tidak hanya menciptakan produk baru, tapi juga meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, atau bahkan menciptakan pasar baru. Pengusaha teknik elektro seringkali menjadi pelopor dalam tren teknologi baru seperti IoT atau Internet of Things, AI, Artificial Intelligence, atau robotika ya. Jadi tergantung kalian sukanya yang mana ya. Terus ada lagi pandai memecahkan masalah. Penjelasan, pengusaha teknik elektro adalah ahli dalam memecahkan masalah teknis. Mereka tidak hanya melihat masalah sebagai hambatan, tapi sebagai peluang untuk menciptakan solusi yang inovatif. Contoh, jika ada masalah dengan efisiensi energi di sebuah gedung, mereka bisa merancang sistem panel surya yang lebih hemat biaya atau sistem kontrol otomatis untuk mengatur penggunaan listrik. Sumber, menurut Journal of Engineering Entrepreneurship, kemampuan memecahkan masalah adalah salah satu ciri utama pengusaha teknik elektro yang sukses. Ini penjelasan lebih lengkap. Pengusaha ini seringkali menggunakan pendekatan analisis untuk memecahkan masalah. Mereka mampu mengidentifikasi akan masalah, penyebab masalah, dan merancang solusi yang tidak hanya efektif, tapi juga praktis dan ekonomis. Kemampuan ini sangat penting dalam industri teknik elektro, di mana masalah teknis seringkali kompleks dan memerlukan solusi yang inovatif. Terus punya visi bisnis yang jelas. Jadi pengusaha teknik elektro tidak hanya fokus teknologi, tapi bagaimana memikirkan teknologi itu bisa menghasilkan uang ya. Seperti si Japar itu ya, ini dia pertamanya jadi manajer gitu di perusahaan apa gitu, tapi lama-lama pas dia udah tahu ilmunya, dia bikin sendiri ya gitu ya. Jadi langganan-langganannya itu sama dia jadiin langganan dia. Mereka tahu apa yang diinginkan pasar, bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan. Contoh, seorang pengusaha bisa melihat peluang di pasar kendaraan listrik dan mulai memproduksi baterai yang lebih tahan lama atau sistem pengisian daya yang lebih cepat. Sumber, menurut artikel di Harvard Business Review 2019, pengusaha sukses selalu punya visi jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Penjelasan lebih lengkap, visi bisnis yang jelas membantu pengusaha teknik elektro untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang mereka, tidak hanya memikirkan produk yang sedang mereka kembangkan saat ini, tapi juga memikirkan bagaimana produk tersebut akan berkembang di masa depan. Mereka juga memahami pentingnya diferensiasi produk dan bagaimana membuat produk mereka unik di mata pelanggan. Terus nomor 5, bisa bekerja sama dengan orang ya. Jadi pengusaha teknik elektro nggak bisa sendirian ya. Mereka sering bekerja dengan ahli lain ya, misalnya mekanik, komputer, atau desainer produk ya. Misalnya kalau bikin robot pintar harus bisa bekerja sama dengan programmer untuk mengembangkan perangkat lunaknya, atau dengan desainer produk untuk membuat bentuk fisik yang menarik. Nah, sumber buku Collaborative Advantage oleh Morten Hansen disebutkan bahwa kolaborasi lintas disiplin adalah kunci keberhasilan dalam proyek teknologi ya. Seperti yang ibu ingat kalau zaman dulu kalau anak-anak bikin tugas akhir ya, dulu kan belum ada ChatGPT ya. Jadi anak elektro itu dibantu sama anak TI ya buat coding ya. Jadi kalau sekarang ada ChatGPT ya, nah kalian juga sekarang masih perlu saling ngebantu ya. Jadi misalnya teman-teman kalian ada yang belum bisa, kalian udah bisa, kalian bisa bareng-bareng gitu ya. Nanti kalau udah lulus juga sama bisa seperti itu ya. Jadi kita tujuannya sama, tapi kalau nanti kalian bukan hanya dengan kalian-kalian aja, tapi mungkin mitra bisnis, investor, pelanggan ya. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan semua pihak ya. Terus fleksibel dan cepat beradaptasi ya. Jadi teknologi terus berkembang dan pengusaha teknik elektro harus
siap beradaptasi dengan perubahan. Mereka tidak takut mencoba hal baru jika situasi berubah ya. Nah, contohnya ketika tren IoT mulai berkembang, pengusaha ini langsung beralih ke produk biasa, ke perangkat pintar yang terhubung internet ya. Jadi sekarang apa-apa bisa dimonitoring ya. Jadi orang-orang juga mulai beralih ke situ ya. Sumber fleksibilitas adalah salah satu kunci utama keberhasilan dalam industri teknologi ya dinamis. Jadi perusahaan apapun ya kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman atau update akan kalah gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya teknologi berubah, kita harus mengubah strategi bisnis ya. Jadi kita harus tahu teknologi. Makanya ada riset dan development gitu ya. Terus berorientasi pada pelanggan ya. Pengusaha teknik elektro selalu memikirkan apa yang dibutuhkan pelanggan. Produk atau layanan yang mereka buat dirancang untuk membantu pelanggan memecahkan masalah. Contoh, seorang pengusaha bisa membuat aplikasi yang memudahkan pengguna mengontrol semua perangkat elektronik di rumah mereka. Nah, sumber menurut Forbes, pengusaha sukses selalu mendengarkan pelanggan dan menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan mereka. Penjelasan lebih lengkap, orientasi pada pelanggan tidak hanya tentang mendengarkan umpan balik, tapi juga memahami perilaku dan kebiasaan pelanggan ya. Jadi pengusaha teknik elektro seringkali menggunakan data analitik untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk yang benar-benar memenuhi harapan mereka. Mereka juga memastikan bahwa produk mereka mudah digunakan dan memiliki nilai tambah yang jelas bagi pelanggan ya. Jadi kita sebagai orang elektro juga harus sabar ya. Jadi di sini ada data analitik ya, misal data mining gitu ya. Jadi kita harus tahu orang-orang tuh maunya apa sih, pelanggan-pelanggan itu ya. Jadi produknya itu harus selalu update dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau misal kita tidak bisa memenuhi pelanggan dan kurang sabar dikit, mereka mungkin bisa cari yang lain ya. Terus kerja keras dan pantang menyerah ya. Pengusaha teknik elektro bekerja keras untuk mengembangkan produk mereka. Bahkan jika gagal, mereka terus mencoba hingga berhasil. Nah ya, di sini contohnya banyak ya. Kalian mungkin pernah praktek ya, atau misalnya bikin sesuatu gagal, tapi lama-lama kalau kalian gagal, kalian jadi tahu kan kesalahan kalian apa. Kalian apa misalnya kayak microcontroller, atau kalian bikin robot, atau ngebenerin apa, kalian kalau sering gagal kalian jadi makin tahu ya. Jadi nah itu nanti kalau kalian usaha juga pasti banyak tantangannya ya. Jadi ketekunan adalah kunci kesuksesan, kata The Power of Passion ya. Jadi banyak orang sukses itu bukan karena beruntung, tapi karena mereka sering gagal, dan sering gagal itu mereka bangkit lagi, belajar lagi ya. Jadi nggak ada orang yang baru sekali dua kali gagal terus nyerah ya. Seperti kalau bikin skripsi juga gitu ya. Kenapa skripsi itu susah ya, aduh, tapi kan kalau kalian susah itu terus kalian bisa, itu kan kalian menghargai diri sendiri ya. Nah di sini ada etos kerja yang tinggi, salah satu ciri utama pengusaha teknik elektro. Mereka sering bekerja berjam-jam mengembangkan prototipe, melakukan pengujian dan menyempurnakan produk. Mereka juga tidak takut menghadapi kegagalan karena mereka memandang kegagalan itu bagian dari proses pembelajaran. Mereka terus mencoba hingga akhirnya berhasil ya. Terus ada lagi peduli pada lingkungan. Banyak pengusaha teknik elektro tertarik pada teknologi ramah lingkungan. Mereka ingin menciptakan produk yang membantu melindungi bumi. Contoh, seorang pengusaha bisa mengembangkan panel surya yang lebih murah dan efisien untuk membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ya. Jadi
kita semua sekarang emang peluangnya ke energi terbarukan ya. Jadi kemarin juga waktu kita ke Cirata ya, mahasiswa elektro sekarang harus menguasai renewable energy ya. Jadi mau kalian di IoT, mau di kalian elektro, mau kalian di elektronik atau apa, kedepannya itu bakal renewable energy. Karena apa? Energi fosil itu bakal habis, itu kan pencemaran dan juga makin lama makin habis ya. Jadi kita akan ke energi bersih ya. Jadi banyak macamnya ya di sini. Penjelasan lebih lengkap. Keberlanjutan menjadi semakin penting dalam dunia teknologi modern. Pengusaha teknik elektro seringkali berfokus pada pengembangan teknologi yang tidak hanya inovatif, tapi juga ramah lingkungan. Jadi mereka ingin memberi kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat melalui inovasi teknologi. Misalnya, sistem energi terbarukan, teknologi pengolahan limbah, atau solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan ya. Terus berpikiran global. Pengusaha teknik elektro tidak hanya berfokus pada pasar lokal, tapi juga ingin menjual produk ke seluruh dunia. Contoh, seorang pengusaha teknik elektro bisa menjual alat otomasi rumah ke negara maju seperti Amerika Serikat atau Eropa. Ya di sini, menurut Global Entrepreneurship Monitor, pengusaha sukses selalu memiliki pandangan global untuk memperluas jangkauan bisnis mereka. Ya tentunya berarti kita harus menguasai dan memahami tren pasar internasional, regulasi di berbagai negara, dan preferensi konsumen di berbagai wilayah. Mereka juga harus mampu bersaing di pasar global dengan produk inovatif dan berkualitas tinggi. Selain itu, harus memahami pentingnya branding dan pemasaran global untuk memperluas jangkauan bisnis mereka. Nah, di sini jadi kita harus memiliki kombinasi unik antara pengetahuan teknis, kreativitas, dan bisnis. Juga tidak hanya menciptakan teknologi baru, tapi juga memastikan bahwa teknologi tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan keuntungan. Dengan karakteristik seperti inovasi, fleksibilitas, dan orientasi pada pelanggan, mereka memiliki potensi besar untuk sukses di dunia teknologi modern. Nah, ini referensinya ya. Baik, mungkin itu saja. Nanti absen di video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mana ya? Halo, assalamualaikum. Mana sih itu? Sebel.
Kemarin kan aku larang hujan-hujanan. Aku pakai AirPods karena sambil dengerin podcast. Kena hujan deras, kecemplung lah di kayak kubangan air. Aku cepet-cepet ambil, tapi begitu aku coba lagi udah mati.
Sampai rumah aku handukin, aku keringin, aku hair dryerin, masnya nggak mau juga. Kemudian suamiku bilangnya mau coba Nika gel kayak begini. di zipper bag kayak begini. Ditaruh overnight dan senangnya pagi ini aku coba ini udah bisa lagi. Semoga bermanfaat sharing ke kemarin kan aku lari hujan-hujan. Aku pakai AirPods karena sambil dengerin pot. Ke dalam dandang dan dikukus selama 20 menit. Wangi. Daging ayamnya terasa. Setelah dingin, siomay dikemas dalam kemasan vakum dan disimpan di dalam freezer. Kalian mau pesan? Sekarang jalan kemana lagi kita? Ibu. Hari ini kita lihat pembuatan siomay di Sambil. Ini bumbu-bumbu siomay diaduk merata dan dicampurkan ke daging ayam berkualitas dan daging ayam halus. Pembuatan siomay masih dilakukan secara manual. Setelah diberikan topping, siomay dimasukkan ke dalam dandang dan dikukus selama 20